Oke, ini adalah iPhone SE 2020 atau yang sering disebut dengan iPhone SE 2. Di tahun 2024 sudah sampai ke iPhone SE 3 ya. Sebentar lagi akan muncul yaitu varian SE 4-nya. Yang SE 2 ini ada varian internal 64GB, 128GB dan 256GB. Di sini saya punya yang varian tertinggi yaitu 256GB untuk internalnya. Untuk RAM-nya standar ya, yaitu 3GB. Yang sekarang saya pakai seri Inter ya, bukan iBox. Jadi untuk sinyalnya ini keblokir, cuma bisa pakai kartu Tri saja dan Indosat only. Jadi tidak bisa pakai provider lain. Tapi masih mending lah bisa pakai kartu, jadi bisa digunakan di luar rumah yang tidak menggunakan WiFi. Ya di tahun ini harganya sekitar 2,5 untuk varian yang 64GB dan 3,5 di varian 256GB. Jadi tergantung kondisi dan kelengkapannya juga, dan tergantung keluaran mana Inter maupun yang iBox. Untuk kebutuhan sehari-hari menurut aku HP ini masih cukup worth it ya. Buat sosial media seperti buka Facebook, YouTubean, atau Instagraman, ataupun buat TikTokan, menurut aku HP ini masih cukup worth it di tahun 2024 ini. Ya meski ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum teman-teman membeli iPhone SE generasi kedua ini. Untuk file genggaman tentu HP ini sangat nyaman sekali ya, di tangan pun serasa premium. Ya untuk framenya terbuat dari aluminium, backcase-nya terbuat dari kaca, otomatis di genggaman itu sangat premium sekali dan sangat kokoh sekali. Dan untuk genggamannya ini sangat nyaman sekali ya, karena ukurannya cukup kecil, layarnya cuma 4,7 in. Jadi itu sangat nyaman sekali buat digenggam di satu tangan. Dikantongin pun HP ini menurut aku cukup nyaman ya, tidak terlalu menonjol seperti kebanyakan HP zaman sekarang yang ukurannya 6,5 in ke atas. Jadi kemana-mana kita tidak perlu membawa tas ya, cukup satu HP ini saja dikantongin, menurut aku cukup nyaman. Di bawah tengkuk pun HP ini menurut aku cukup nyaman, tidak terlalu kegedean. Dengan layar yang ukurannya cukup kecil 4,7 in, paling kurang puas buat kebutuhan nonton film. Ya seperti saya yang sering menggunakan tablet atau HP yang ukurannya di atas 6,5 in. Jadi di iPhone SE ini menurut aku sih kurang puas buat kebutuhan nonton film. Buat pemakaian sehari-hari menurut aku suhunya cukup stabil ya, tidak terlalu panas, ya cuma hangat-hangat saja lah. Jadi meski tanpa softbox pun HP ini menurut aku masih cukup nyaman buat penggunaan sehari-hari. Jadi kenapa disebut dengan iPhone SE? SE itu menurut aku special edition ya. Jadi ada dua menurut aku, yaitu bagian harganya dan bagian chipsetnya. Ya untuk chipsetnya itu menggunakan Apple Bionic 13 atau setara dengan iPhone 11. Ya iPhone 11 itu flagshipnya dari iPhone ya. Sedangkan SE 2 ini yaitu seri mid-nya. Harganya selisih 2-3 jutaan ya antara iPhone SE 2 dan iPhone 11. Jadi itu yang membuat nama itu menjadi SE atau Special Edition. Itu menurut aku ya. Selain harga dan chipsetnya menurut aku HP ini biasa saja. Ya seperti HP pendahulunya iPhone 7 dan iPhone 8. Di bagian bawah masih ada Touch ID ya, sekaligus merangkap sebagai fingerprint. Untuk fingerprintnya kadang akurat, kadang juga miss. Jadi kita harus berkali-kali atau mengelap fingerprintnya agar fingerprintnya bisa akurat kembali. Ya kadang-kadang juga tidak akurat ya, harus memerlukan kata sandi. Untuk kameranya juga biasa saja ya, seperti iPhone XR, iPhone 7 dan iPhone 8. Ya ini cuma satu buah kamera, 12 megapiksel dan sudah mendukung OIS. Untuk pengaturan kameranya juga cukup sederhana, cuma ada video, foto, slow motion, tidak ada zoom in dan zoom out. Jadi ini cukup sederhana atau bisa dibilang sangat sederhana. Ya mirip-mirip pendahulunya iPhone 7, iPhone 8 dan iPhone XR. Jadi ya menurut aku biasa saja lah selain dari harganya dan dari chipsetnya. Dan untuk hasilnya sih menurut aku cukup puas ya saat menggunakan iPhone SE 2 ini. Untuk kestabilan videonya sih menurut aku cukup stabil dan cukup puas lah menurut aku saat menggunakan iPhone SE 2 ini. Ya meski cuma satu kameranya, tapi menurut aku masih cukup bisa diandalkan di tahun 2024 ini. Di bagian depan cuma ada satu buah kamera 8 megapiksel, tidak ada seperti Face ID maupun iris scanner, tidak seperti iPhone 11 ya yang ada Face ID nya. Jadi ini mirip seperti iPhone pendahulunya yaitu iPhone 7 dan iPhone 8.
Jadi buat teman-teman yang pengen tidak terlalu bergaya menggunakan iPhone atau pengen model jadul tapi performa ngebut, menurut aku pilih iPhone SE2 maupun iPhone SE3 ya. Modelnya jadul tapi performanya menurut aku di tahun ini masih cukup ngebut atau masih bisa dibilang ngebut di tahun 2024 ini. Ya masih sangat bisa diandalkan lah, masih worth it buat kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin kendalanya di baterainya ya yang cukup kecil, yaitu cuma 1821 mAh. Tapi kalau buat pemakaian sehari-hari sih menurut aku masih cukup irit. Asal jangan buat main game. Kalau buat kebutuhan sehari-hari non gaming menurut aku masih tahan 3-4 jam ya. Itu bisa menggunakan wifi maupun jaringan seluler biasa. Dan skor Antutunya juga menurut aku masih cukup tinggi, yaitu 600 ribuan. Kalau buat kebutuhan ngegame juga menurut aku cukup memuaskan ya secara performa, tapi tidak secara baterai. Ya baterainya sangat power sekali buat kebutuhan ngegame. Kalau untuk ngedit di CapCut, HP ini tidak terlalu kenceng ya, kurang lebih 23 menitan, butuh waktu 5 menit untuk menyimpan videonya. Jadi menurut aku sih kurang kenceng buat ngedit video. Soal baterai sebenarnya HP ini sangat irit, kapasitasnya kecil cuma 1800 mAh, tapi bisa bertahan kurang lebih 3 jam menggunakan data seluler. Ya tergantung sinyalnya bagus atau tidak, tapi kalau bagus kurang lebih 3 jam. Kalau menggunakan wifi kurang lebih 3-4 jam ya. Jadi menurut aku HP ini sangat irit. Ya terkendala baterainya yang cukup kecil. Kalau baterainya gede 5000 mAh mungkin bisa 5-6 jam. Kalau buat ngegame paling cuma 1-1,5 jam ya. Jadi ya cukup boros lah. HP ini fiturnya juga cukup lengkap seperti iPhone XR, iPhone 8, iPhone 11 dan iPhone kesini-sini ya, yaitu adanya wireless charging. Jadi tidak seperti iPhone SE1 tidak ada wireless charging karena ya zaman dulu belum musim wireless charging. Di iPhone SE2 ini sudah terdapat wireless charging. Untuk wireless chargingnya cuma support 7,5 watt ya, tapi ya lumayan lah ada wireless chargingnya. Tidak seperti iPhone zaman dulu yang tidak ada wireless chargingnya, tapi mungkin jarang dimanfaatkan ya wireless chargingnya. Saya lebih suka menggunakan kabel yang lebih kencang. Untuk updateannya HP ini sudah terjamin ya, masih mendapat update di 17.4.1 ya, mungkin akan dapat update lagi di tahun berikutnya. Untuk fitur-fitur lainnya seperti adanya night mode, night shift, dan true tone sudah ada di iPhone SE2 ini. Ya ini menurut aku sih ya cukup terjangkau harganya, tapi sudah ada fitur-fitur yang disematkan di HP ini. HP ini juga sudah mendukung stereo speaker dan speakernya sih menurut aku cukup bagus. Untuk suara speakernya sih menurut aku cukup kencang dan bisa diandalkan lah buat musikan maupun buat nonton film di iPhone SE2 ini. Jadi kesimpulannya sih iPhone SE2 ini menurut aku masih cukup worth it di tahun 2024 ini. Ya paling buat teman-teman yang pengen beli iPhone SE2 di tahun ini, perhatikan dulu di bagian baterainya ya, apakah baterainya masih bagus atau tidak. Kalau tidak bagus juga dikalkulasi ya biaya servis baterainya berapa, dan unitnya itu iBox atau yang Inter. Jadi kalau yang Inter kan terkendala sinyal ya, kalau iBox kan sinyalnya itu jelas all operator. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih, mantul.